Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alfajar di sini akan menyampaikan model Azure dan model ADI dalam pengembangan media pembelajaran. Untuk pokok bahasan kita pada kali ini ialah yang pertama ada maksud dari model Azure, kemudian ada langkah dan penerapan model Azure, kemudian ada maksud model ADI, dan langkah dan penerapan model ADI, serta manfaat model Azure dan model ADI dalam pengembangan media pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang model Azure. Nah, model Azure ini merupakan model yang sistematis dan efektif untuk menulis rencana dan pengembangan media pembelajaran agar tetap efektif. Nah, model Azure ini dikembangkan oleh Sharon Somaldino, Robert Henitz, James Russell, dan juga Michael Molenda. Kemudian model Azure ini berorientasi pada memanfaatkan teknologi dan media dalam menciptakan aktivitas pembelajaran. Memanfaatkan teknologi dan media yang tepat akan mendorong kegiatan belajar mengajar secara efektif. Kemudian Azure ini merupakan singkatan dari yang pertama A, analyze, yaitu menganalisis karakter siswa. Kemudian S itu state, standard, and objektif, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian S, select strategi, yaitu memilih strategi, teknologi, media, dan materi pembelajaran. Kemudian ada U di sini ialah utilize teknologi media and materials, jadi mempersiapkan teknologi, media, serta materi. Kemudian R ialah require learner participation, yaitu mengaktifkan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir E ialah evaluate and revise, atau evaluasi dan juga revisi. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu analyze learner characteristic atau analisis karakter siswa. Jadi langkah yang pertama ini bertujuan untuk menyusun rencana pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa, sehingga diharapkan akan mendapatkan tingkat pengetahuan serta pembelajaran secara maksimal. Kemudian karakter umum, ya, usia, jenis kelamin, prestasi yang telah diperoleh, etnis, budaya, dan juga tingkat ekonomi orang tuanya. Kemudian ada kecakapan dasar. Nah, kecakapan dasar ini meliputi kemampuan baca tulis, menyunting data, mencari informasi dari internet. Kemudian ada gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar di sini meliputi jenis-jenis kecerdasan, kekuatan persepsi siswa dalam respon belajaran, kebiasaan siswa dalam memproses informasi. Kemudian langkah yang kedua ialah state, standar, and objektivitas, yaitu menyatakan standar dan juga tujuan. Nah, untuk standar kurikulum yang berlaku seperti standar isi, standar proses, standar sarana, prasarana, termasuk standar teknologi, yaitu meliputi tujuan pembelajaran. Untuk komponennya sendiri ialah yang pertama ada audiens, yaitu siswa. Kemudian ada behavior, di sini menggunakan kata mendefinisikan atau mengkategorikan dari pada kata mengetahui dan mengerti. Kemudian condition di sini siswa dapat menunjukkan daerah penghasil batu bara setelah diberi salinan peta Indonesia. Kemudian degree, di sini siswa mengidentifikasi 6 rukun iman. Siswa benar 80% dalam menjawab soal dan siswa mendapatkan 80 dari maksimal 100 poin. Kemudian yang ketiga ialah select strategi teknologi media and materials. Jadi di sini memilih strategi, teknologi, media, dan juga materi pembelajaran. Nah, untuk memilih strategi di sini berpusat pada guru dan juga berpusat pada siswa. Nah, untuk teknologi dan media, pengajar dapat menggunakan teknologi komputer ketika sekolah telah menyediakan laboratorium komputer atau setiap siswa telah dapat menggunakan komputernya di rumah masing-masing. Kemudian untuk memilih materi, di sini dapat melihat siklus guru, dapat memproyeksikan poster tentang siklus air. Kemudian langkah keempat ialah mempersiapkan teknologi media dan materi. Untuk mempersiapkan teknologi media dan materi, di sini ada 5P. Yang pertama ialah pratinjau teknologi, media, dan materi, yaitu mengidentifikasi software dan materi yang berhubungan dengan kegiatan belajaran. Kemudian persiapan teknologi di sini mengumpulkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, menentukan urutan materi, dan juga berlatih menggunakannya. Kemudian ada persiapan lingkungan, di sini mengecek perlengkapan dan listrik laboratorium komputer sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Kemudian persiapan siswa, menyampaikan alasan penting topik pelajaran tersebut untuk dipelajari, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian terakhirlah penyediaan pengalaman belajar, yaitu menentukan metode, entah itu study center ataupun teacher center. Kemudian kita masuk ke model ADI.
Nah, model ADI ini adalah salah satu model yang umum digunakan untuk mengembangkan pembelajaran. Sesuai dengan kepanjangannya, ADI ini tersusun dari 5 tahapan, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, juga Evaluation. Nah, sejarah dari model ADI ini muncul pada tahun 1990 yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Pada awalnya, perkembangannya model ADI ini digunakan untuk pengembangan aplikasi yang bertujuan untuk melatih pasukan militer Amerika Serikat (US Army) dalam proses pembelajaran untuk beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan urusan militer. Nah, sini kita masuk ke tahapan yang pertama. Di tahapan pertama ada tahap analisis. Jadi tahap analisis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis kinerja. Jadi analisis kinerja ini dimulaikan muncul masalah dasar yang akan dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, analisis siswa. Jadi analisis siswa ini menelaah karakteristik siswa berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan perkembangannya. Nah, kemudian selanjutnya ada analisis fakta, konsep, prinsip, dan juga prosedur. Nah, dalam tahapan ini, bentuk identifikasi terhadap materi agar relevan dengan pengembangan media pembelajaran dalam pengembangan media dalam pembelajaran. Nah, tujuan dari tahapan ini ialah untuk mengidentifikasi bagian-bagian utama materi yang akan diajarkan dan disusun secara sistematik. Kemudian yang keempat ialah analisis tujuan. Untuk analisis tujuan di sini ialah langkah yang diperlukan menentukan kemampuan yang perlu dimiliki pada siswa. Jadi pada tahap ini ada beberapa poin yang perlu didapatkan, di antaranya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ialah tahap desain. Nah, tahap ini dikenal dengan istilah membuat rancangan atau blueprint. Jadi, pada tahap ini itu diperlukan rumusan masalah pembelajaran yang smart, spesifik, measurable, applicable, realistic, dan juga times. Kemudian tahap development atau pengembangan. Nah, jadi tahap pengembangan ini merupakan proses untuk mewujudkan dari blueprint atau dari desain tahap sebelumnya tadi untuk dibuat menjadi kenyataan. Lingkungan belajar lain yang mendukung proses pembelajaran harus disiapkan dalam tahap ini. Kemudian tahap implementation atau implementasi. Jadi tahap ini ialah langkah nyata dalam menerapkan sistem pembelajaran yang telah dibuat. Nah, dalam tahap ini semua yang telah dikembangkan dan dipersiapkan sesuai dengan peran dan fungsinya agar dapat diimplementasikan. Kemudian tahap yang terakhir ada evaluation atau evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi ini sebenarnya proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Nah, sebenarnya tahap evaluasi ini dilaksanakan pada setiap 4 tahap sebelumnya yang dinamakan evaluasi formatif dikarenakan tujuannya untuk kebutuhan revisi. Kemudian kita masuk ke poin manfaat model Azure dan ADI. Yang pertama di sini dapat meningkatkan kemampuan pendidik, kemudian dapat meningkatkan mutu pembelajaran, dapat memenuhi kebutuhan siswa, dapat memenuhi tuntutan paradigma baru, dan juga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.